Ada kabar menarik teman-teman, seorang TNI, saya tidak tahu apakah orang ini TNI beneran atau tidak, atau orang yang bukan TNI tetapi mengenakan kostum TNI, ini berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku oknum habaib. Jadi yang saya bicarakan di sini bukan seorang tersebut apakah dari TNI atau bukannya, itu perlu ditelusuri tuh. Ya, karena saya melihat itu di publik, tetapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan, itu mengapa saya reaction videonya. Ya, seorang TNI tersebut, katakanlah seorang TNI, jika memang orang tersebut adalah beneran TNI, karena dari seragamnya ya, kalau bukan memang tak jadi soal, tetapi yang penting adalah apa yang dikatakan. Akan saya tampilkan videonya nanti teman-teman, tetapi ingin terlebih dahulu saya memberikan gambaran atau prolog dalam apa yang disampaikan itu, menunjukkan tentang kepedulian terhadap identitas negara. Ya, kesejarahan, hal-hal yang telah menjadi jasa bagi orang-orang di masa lalu, dari leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita di masa lalu, itu adalah identitas. Identitas itu apa yang melekat pada diri kita. Kita ini kan bagian dari lingkungan. Kita ini adalah bagian dari perjalanan negara Indonesia. Kita ini adalah bagian dari tempat di mana kita dilahirkan. Ya, maka kesejarahan atau apapun yang berkaitan dengan bangsa ini adalah identitas yang mesti sama-sama harus kita jaga. Akan saya tampilkan terlebih dahulu teman-teman hal-hal yang orang tersebut sampaikan ya, sebelum nanti akan saya reaction. Silakan. Kritik, saran, masukan di PT saya yang membangun saya ucapkan terima kasih. Yang mengancam saya tekankan kembali bahwa saya bukan jagoan, saya bukan pemberani, tetapi rasa peduli saya terhadap bangsa saya mengalahkan rasa takut. Yang menarik bagi saya adalah banyak yang mengatakan bahwa saya ini mencintai bangsa Indonesia, juga sangat mencintai Habib. Oke, saya ingin komitmen Anda. Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda amin-amin, Anda tersenyum-senyum dan bangga di saat para Habib mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini apabila tidak ada Habib, kita masih menjadi manusia pohon. Anda tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Anda tersenyum, mantuk-mantuk tersenyum. Kenapa Anda pukul mulutnya para Habib itu pakai sandal Anda kalau Anda mencintai bangsa Indonesia? Dan mereka cerita bahwa bisa memadamkan api neraka. Itu namanya adalah penyesatan umat, ya, penyesatan umat Islam. Kasihan Islam sendiri. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang bisa Anda saksikan ya. Silakan untuk dipahami, silakan untuk diinterpretasi. Luar biasa, orang tersebut memberikan sesuatu sebagai penanda terhadap kecintaan kepada bangsa. Ya, hal-hal yang menjadi identitas adalah sesuatu yang perlu kita rawat bersama. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu, disampaikan kepada publik dan sesuatu itu mungkin tidak bisa dibuktikan, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawalnya. Seumpama ada seorang oknum habaib mengatakan bahwa jika Indonesia di zaman dulu tidak ada habaib, maka Indonesia masyarakatnya masih menyembah pohon. Seumpama ada orang mengatakan seperti itu, ini kesadaran kita mesti mendorong diri kita sendiri untuk menagih ucapan tersebut tentang kebenaran atau tidak dari orang tersebut yang mengatakan demikian. Ini yang disebut bahwa kita sebagai bangsa yang SDM-nya di atas rata-rata, atau kita telah sampai pada apa yang disebut sebagai ideal. Ya, karena kita memiliki kesadaran komunal tentang hal-hal yang berkaitan dengan publik. Apa yang berkaitan dengan publik? Ya tentu itu adalah identitas kita. Sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwa hal-hal yang menjadi kesejarahan, menjadi perjalanan dalam kehidupan manusia Indonesia, itu menjadi tanggung jawab kita, karena ianya identitas. Identitas sesuatu yang melekat pada diri kita, dan kita adalah bagian dari sejarah. Kita adalah bagian dari perjalanan negara Republik Indonesia. Begitu. Jadi kritik-kritik ini pun tidak hanya sekadar tentang apa yang disampaikan oleh seseorang, tetapi juga tentang bagaimana marwah negara, marwah kita sebagai yang berbangsa dan bernegara. Begitu teman-teman ya. Oh itu kan orang oknum habaib yang mengatakan seperti itu kan sama orang Indonesia. Iya, orang Indonesia, cuma ketika seumpama orang tersebut membawa klannya sendiri, membawa kelompoknya sendiri,
maka hal ini tidak dapat dibenarkan. Mengapa? Karena ketika kita menjadi satu Indonesia, tidak perlulah membawa klan-klan seperti itu. Ya, tidak hanya satu klan, katakan oknum habaib. Tidak hanya itu, teman-teman. Orang keraton pun atau apapun. Hal-hal yang kemudian menjadi menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam Pancasila, jangan diklaim atas nama kelompok, karena semuanya Indonesia. Kita masyarakat Indonesia. Ya, saya pikir ini sangat bisa dipahami oleh kita semua, dan mudah-mudahan memberikan edukasi yang baik, menambahkan kesadaran tentang bernegara. Karena mau bagaimanapun teman-teman, kita jangan sampai kehilangan identitas kita. Jangan sampai kita bermental minderan. Kita ini adalah bangsa yang besar. Ianya harus tertanam di dalam kepala kita, bahwa segala identitas kita sebagai orang Nusantara perlu kita rawat, perlu kita jaga. Dengan cara apa? Dengan belajar, membaca. Caranya bagaimana? Oh, kita tahu bahwa memang ada berita yang mengatakan masyarakat Indonesia rendah membaca, rendah literasi, rendah reasoning. Maka kemudian jika kita mendengar hal demikian, ianya patut untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Oh, kurangnya memang masyarakat Indonesia begini. Saya adalah masyarakat Indonesia, saya kurang baca nggak? Kalau memang kita merasa kurang baca, cari informasi. Zaman sekarang mahal beli buku, ya tinggal baca di internet, PDF banyak. Ya, jadi tidak ada lagi alasan untuk zaman sekarang ya. Bagi orang-orang yang suka alasan, oh gini-gini, nggak ada. Semua bisa diakses dengan mudah di internet, teman-teman. Oh, nanti belajar di Google, nggak begitu caranya, Pak. Nggak begitu caranya untuk mengatakan orang ketika belajar di Google dikatakan, oh Anda belajar di Google sanadnya nggak nyambung. Ya bego orang begitu. Hidup di zaman batu aja udah. Ya. Oh, ini fasilitasnya sudah di Google. Yang berbahaya belajar di Google itu ketika orang tak ngerti sama sekali, tak punya mentor sama sekali, tak diskusi sama sekali, dia tak paham secara teknis tentang fikih, membaca buku lalu menyimpulkan itu yang salah. Kalau membaca sebagai pengetahuan, lalu tidak untuk menjadi ahli, tidak untuk menjadi apa namanya ya, orang yang memiliki otoritas dalam bidang tertentu, tak jadi soal. Anda tak paham politik, Anda membaca buku politik, lalu Anda menjadi ahli dalam politik, praktisi politik, tanpa melalui pembelajaran secara praktik, maka itu akan keliru. Anda akan menemukan banyak duri di sana, di mana Anda tidak bisa menghindar, karena duri-duri di sana tidak terlihat, dan Anda tidak bisa melihat karena Anda tidak memiliki pengalaman. Ya, sama halnya dalam keagamaan. Anda sudah pernah belajar nahwu shorof, Anda paham qawaidul fiqhi, Anda paham usul fiqhi. Ya, ketika Anda paham bahasa Arab, paham dasar-dasar fikih, paham dasar-dasar usul fikih, Anda ngaji mustalahul hadis, Anda baca Bukhari tanpa ngaji pun Anda sudah bisa memahami. Ya, walaupun tidak sempurna katakan, tetapi Anda sudah paham kerangkanya. Karena metode-metode Anda sudah kawal. Ya, Anda baca sendiri di Google, tetapi Anda memiliki perangkat sebelumnya, itu tak jadi soal. Ya, masa yang begini harus saya surah? Ini saya jengkel juga orang-orang yang mengatakan, oh belajar di Google, oh ini penelitian di Google ya. Ya, hidup di zaman batu aja udah. Kalau begitu ya. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apapun itu mesti kita jaga perdamaian, kesatuan di antara kita semua. Ini pun konten sebagai counter ya dari orang tersebut kepada oknum habaib yang mengatakan demikian ya. Ada yang mengatakan hujan susu lah, ada yang mengatakan memadamkan api neraka lah, kemudian mi'raj 70 kali dalam sehari lah, ke Sidratil Muntaha pula. Ada yang membela pula yang begini. Astagfirullahaladzim. Saya bingung ya. Ya udahlah. Ya, ini pentingnya kita beragama dengan segenap kesadaran ya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya yakini, apa yang saya pahami tentang Islam adalah yang paling benar. Cuma mari sama-sama kita berpikir secara kompleks ya. Mengurai kompleksitas itu dengan sama-sama merenung, tidak keras kepala, tidak kolot, tidak merasa paling benar, tidak merasa dirinya si paling Islam, si paling mengerti, si paling pesantren, si paling macam-macam. Jangan sampai begitu ya. Itu hanya akan menutup kepala kita dari pintu-pintu kebenaran. Begitu teman-teman, menjadi katak dalam tempurung. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.